Bab 3451, Hal-hal tentang anjing yang mengedipkan mata. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Penulis. Plus mematikan mengatur ulang, mayat leluhur tiba-tiba melesat, dan 5 kesombongan surgawi ditekan dalam 3 zona minat. Adegan ini mengejutkan seluruh penonton. Kekuatan bertabur bintang dari 3 kekuatan teratas di 3 alam semesta semuanya bergolak. Kekuatan Qian Kun adalah yang pertama kali meraung dan bergegas keluar. Ada total 10 di hadapan Qian Kun, dan total 5 di alam semesta kedua. 2 orang tua dari King Peng dan orang-orang berdarah di benteng bintang berasal dari yang lama dan 2 dari Qian Kun dan Yin dan Qiang, dan 1 adalah kuda 1 tangan. Itu tidak mewakili kelompok etnis apapun. Itu untuk alam semesta kedua. Pembubaran yang kuat. Selain itu, ada juga 4 kekuatan besar dari alam semesta ketiga. Mereka adalah keluarga kerajaan dari dinasti abadi, para pejuang tua dari suku Tianzhou, dan teman-teman lama yang telah mengundang teman-teman lama mereka. Di samping itu, 1 adalah perlindungan dari 10 istana surgawi dari kamp penyelesaian. Selain 9 orang ini, masih ada kekuatan besar, seluruh tubuh diselimuti kabut abu-abu. Saya tidak tahu kekuatan mana, diduga keluarga surgawi kosmik pertama di bawah kelompok pelayan dari kelompok pelayan. Pada saat ini, dengan pembunuhan mayat tingkat energi besar Qian Kun, 10 kekuatan besar dari 3 bidang alam semesta utama semuanya hancur, dan masing-masing berarti, beberapa bahkan menyerang perbendaharaan telah dikorbankan, berkerumun dan bergegas bersama. Ini adalah pengepungan mayat leluhur, mereka semua ingin menekannya, dan memenangkan ritme harta karun kuno. Bagaimana dengan karas leluhur, di era zaman kuno, Anda mungkin masih menjadi hal pribadi, tetapi di zaman dunia, Anda hanyalah sumber pengetahuan spiritual yang hancur, bahkan ingatannya tidak lengkap, dan Anda tidak mampu menanggung banyak badai. Petik 2. Saya akan segera menyerahkan senjata berat itu, jika tidak hari ini adalah waktu ketika Anda benar-benar terdegradasi. Xiang Xiaoyu, bahkan jiwa yang hancur pun tidak dapat dipertahankan. Kesedihan leluhur, menasihatimu untuk tidak membuat kesalahan. Booming, hei, panggilan, saat gemuruh-gemuruh meraung, alam semesta yang luas di alam semesta telah terganggu, dan 10 kekuatan besar, di area tempat kolom cahaya merah muda bergegas maju dan area sekitarnya, bergabung untuk melawan seni bela diri. Semua jenis energi mengamuk, dan kekosongan hancur. Dari waktu ke waktu, siulan dari kekosongan, pancaran berbagai senjata ajaib dan mekarnya kekuatan magis yang luar biasa, dan kengerian armada pasukan terus-menerus mundur, takut dan bersumpah. Sarana kekuatan Qian Kun bisa jadi terlalu mengerikan. Jika kedua kemarahan yang kuat itu sedang dalam ayunan penuh, mereka akan benar-benar mengganggu sejumlah besar kekosongan. Hari ini, 11 pemain kuat dalam situasi ini berada dalam pertempuran besar, dan lingkaran pertempuran terus meluas. Dalam radius 1 juta mil, itu sudah merupakan aliran energi, dan pemandangan di dalamnya benar-benar kabur dan tidak bisa lagi dilihat. Pada saat yang sama, kengerian dan para tiran yang sebelumnya tidak dapat mencegah kerusakan tiba-tiba juga bergegas pergi. Orang-orang Qian Kun di benteng berbintang di belakangnya telah menembak, dan pertarungan untuk kabut asap tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada saat ini, penyembuhan itu penting. Gadis debu ajaib, iblis kalajengking, dan 3 Yesuan justru sebaliknya. Meskipun sosok itu juga ditolak pada saat yang sama, menghindari area di mana ke-11 Qian Kun mungkin bertarung, tetapi ketiganya memiliki hati dan jiwa, dan pada saat yang sama bergerak. Saya memilih kekosongan di sisi kanan alun-alun Wanli di domain pusat dan terus terjerat. Bagi mereka bertiga, perang ini tidak dapat dihindari, dan bahkan jika itu sekarat, itu harus dilanjutkan. Tekanan gadis debu ajaib itu masih sedikit lebih kecil, karena bahkan jika dia kalah dalam tugas kompetisi sistem ini, paling-paling, itu adalah untuk membayar 2 potong sistem untuk menukar harta karun di toko, dan untuk membayar hutang sistem yang besar. Meski begitu, baginya, tekanan semacam ini hampir tak tertahankan. Lagi pula, jika tugas kompetisi sistem benar-benar gagal, Yesuan dan Yun Mo Zi tidak akan pernah sopan, bahkan jika mereka tidak membutuhkannya, mereka pasti akan memilih harga pertukaran. Harta karun tertinggi untuk memulai. Kerugiannya terlalu berat. Bahkan dia masih demikian,
Yesuan dan Yun Yun Rjiu Geng Geng RRR Yi dan 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 Yi termasuk kehidupan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan gadis debu ajaib, Yesuan dan kalajengking iblis berada di bawah lebih banyak tekanan. Di antara mereka, situasi saat ini tidak baik, itu milik Yesuan. Sebelumnya, mayat leluhur menyerang Yesuan pada saat yang sama. Meskipun kalajengking dan debu ajaib semuanya terluka, mereka berdua mengorbankan harta karun yang konyol dalam perang. Beberapa dari mereka dibagikan oleh harta karun kuno dari pemurnian masing-masing. Yesuan berbeda, dia adalah kekuatan supernatural yang berbakat. Ketika tengkorak hijau tua dari tubuh dimusnahkan oleh garis keturunan Jurassic, hanya Yesuan sendiri yang menderita serangan balik. Setelah pukulan itu, tubuh neternya dipukul dengan keras, tetapi meskipun masih dapat dipertahankan, ia tidak memiliki kemampuan menyerang. Untuk ini, iblis dan wanita debu ajaib samar-samar menyadari, yang pertama mengerutkan kening, dia telah menyadari kesulitan debu ajaib, dan konsekuensi dari tugas sistem sangat tidak menguntungkan baginya, sama sekali tidak ada kerugian, jenis ini dalam kasus ini. Meskipun dia juga dalam hubungan kompetitif dengan Yesuan, dia memiliki niat untuk bekerja sama dengan Yesuan untuk memecahkan gadis debu ajaib terlebih dahulu. Lagi pula, setelah krisis wanita debu ajaib terpecahkan, bahkan jika dia kalah dalam tugas kompetisi sistem dengan Yesuan, paling-paling, dia kehilangan sistem untuk bertukar harta, dan tekanannya sama sekali berbeda. Saat ini, Yesuan dalam keadaan ini, dan rencananya tidak lagi realistis. Saat ini, iblis sedang mempertimbangkan situasi seperti itu, dan tindakan pencegahan seperti apa yang harus diambil selanjutnya. Adapun gadis debu ajaib, dia tidak ragu-ragu. Sekarang Yesuan lemah, tentu saja pilihan terbaik baginya untuk menghancurkan satu, karena begitu dia memenangkan tugas kompetisi sistem, dia akan segera mendapatkan banyak manfaat, dan cederanya akan segera jika Anda tidak pulih, Anda juga akan dapat memperoleh lebih banyak dan lebih banyak lagi. Satu pemikiran tentang ini, gadis debu ajaib itu hancur di tenda, dan sosok itu bergoyang bahkan ketika dia bergegas ke Yesuan. Hampir pada saat yang sama, pihak iblis akhirnya membuat keputusan. Pilihannya sama. Pertama, Yesuan yang lemah akan diselesaikan. Ini sama-sama bermanfaat baginya. Dia sebelumnya telah melihat harta karun di toko pertukaran sistem, yang sangat bermanfaat untuk dilemahnya saat ini. Selama dia dapat membunuh Yesuan, bahkan jika dia terluka parah, maka iblis itu akan segera mendapatkan sistem Yesuan. Menebus harta penebusan di toko, dan sistem di Yesuan juga merupakan variasi perantara, dan sangat mungkin ada harta karun yang dia butuhkan. Justru karena pertimbangan inilah maka Yun Yun Zai Zai kedua pesaing menyerang diri mereka sendiri pada saat yang bersamaan. Kekacauan tiga pihak yang asli adalah 2 lawan 1, dan Yesuan menjadi kesemek yang lembut. Sepertinya semua orang ingin mencubitnya. Situasi ini membuatnya marah, dan hati Yesuan meledak dengan amarah yang hebat. Kalajengking itu berdarah, dan itu hanya nama panas di dada. Ini pertanda mayat bayi itu ingin ditembak, membuatnya sangat gembira. Langsung meraung, kalian berdua anjing buta, ingin menggunakan leluhur ini sebagai buah kesemek yang lembut. Ayo, sesuka kalian. Hal-hal anjing yang berkedip, kata-kata Yesuan keluar dalam sekejap, dan mereka segera menarik kekuatan bertabur bintang di berbagai kekuatan di udara sekitarnya. Mereka awalnya menonton kekuatan bertabur bintang di sisi lain dari 11 medan perang Qian Kun yang perkasa. Hampir semua pemandangan berpindah. Bagaimanapun, seluruh bagian kehampaan di sana dikaburkan oleh kabut energi yang mengamuk, dan tidak ada yang bisa dilihat. Tampaknya ada sesuatu yang besar terjadi di sini, dan itu pasti luar biasa. Sebelumnya, itu hanya kekacauan besar di ketiga pihak. Saat ini, wanita debu ajaib dan iblis kalajengking telah menyerang Neteret Supreme pada saat yang sama. Ketiga orang itu telah menunjukkan kekuatan tempur yang sama dalam perang sebelumnya. Meskipun Netherland tampaknya lebih menakjubkan, kultivasi alam hanya tingkat ke-10 dari dunia kelima, dan dapat diikat dengan iblis dari dunia ke-12. Itu cocok untuk bakat. Dalam menghadapi sambaran petir para leluhur, kesedihan dan kesedihan adalah yang paling parah terpengaruh. Tampaknya kekuatan pertempuran terus-menerus telah hilang.
Saat ini, ada seorang wanita debu ajaib yang bertarung lagi, dan Dewa Iblis telah menyerangnya pada saat yang sama. Dalam hal ini, situasi dan bahaya yang lebih rendah dan bermartabat dapat dibayangkan. Semua ini, pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di berbagai kekuatan di udara yang sia-sia semuanya disaksikan, dan mereka tahu betul, sehingga pada saat mereka mendengar raungan arogan Yesuan, mereka pertama-tama menghela nafas dan kemudian mereka menghela nafas. Saya telah menentukan bahwa Yesuan sadar diri, dan kekacauan gila yang ditunjukkan sebelum putus asa. Oh, sayangnya, Neteret Respect jelas lebih kuat dari iblis dan iblis. Dalam pertempuran ini, kekuatan bakatnya sebanding dengan keduanya, tetapi hanya di tahap kelima lubang, tidak ada pemborosan di tangan. Kekuatan garis keras seluruh tim dan pertarungan mereka untuk pertandingan yang ketat, tetapi saat ini mereka harus jatuh. Petik 2. Ini jelas merupakan keberadaan dua dewa pesona besar dan rubah dan penguasa jenius. Potensi pertumbuhan melampaui debu ajaib dan penyihir. Apakah dia benar-benar berasal dari alam liar? Dia tidak dapat mengubur bakatnya. Awalnya ditakdirkan untuk berada di dunia, itu bersinar. Waktu juga, hidup juga. Pertempuran ini, dia tidak memiliki harta yang berat di tangannya, dan dipukul keras oleh para leluhur, dan diduga bahwa dia telah kehilangan kekuatan untuk melanjutkan perang. Ini adalah kesedihan harimau dan kesedihan, debu ajaib dan kalajengking bukanlah anjing. Tetapi Neter dan harimau kecil, tetapi harus berada di ketiak. Ketika dunia akan meninggalkan misteri abadi, dengan jatuhnya Neter, asal-usul identitasnya akan menjadi penggemar abadi, seperti tujuan akhir dari Raja Rubah sama dengan hidup dan mati. Orang yang terlalu mempesona, kalajengking pamungkas. Kesedihan sangat langka, jadi rubah kurang seperti ini. Apakah ini lingkaran yang aneh? Apakah itu benar-benar kekuatan terkutuk? Bisakah dewa perang yang tak terkalahkan di wilayah kamp pemujaan Teran terhindar? Saat seruan dan desahan ini keluar, atmosfer di sekitar kehampaan sedikit tertekan dan tertekan. Semua kekuatan bertabur bintang memandang Fajar Yesuan, dan mereka semua menunjukkan sedikit penyesalan. Di kejauhan, benteng bintang singa hitam tiba-tiba berubah menjadi pengisian kecepatan penuh, dan moncong meriam lampu mati kapal telah dibuka. Ini jelas Yin dan Yin dan Yin dan 9 tidak mau jatuh. Akibatnya, saya sudah gila, dan saya ingin menggunakan kekuatan benteng bintang untuk mengganggu ritme pertempuran. Tidak diragukan lagi bahwa mereka akan segera mengeluarkan instruksi untuk pemboman ketika senjata terisi penuh. Menghadapi armada beberapa kekuatan utama di udara sia-sia singa hitam, ia mulai menghindar ke samping untuk menghindari belenggu kolam pemancingan. Tetapi mereka semua jelas tidak optimis tentang obat yang hampir berjuang ini. Wanita debu ajaib dan iblis kalajengking adalah keberadaan tingkat pertama dari kekosongan ke-12, lebih banyak kejeniusan manusia, cara yang luar biasa, dan masih memiliki sepotong orang-orang kuno dihargai, dan mereka dipisahkan oleh ribuan mil. Dalam hal ini, situasi singa hitam sudah diketahui, bahkan jika itu adalah meriam cahaya mati, itu mungkin tidak dapat menyebabkan kesulitan dan gangguan substansial bagi mereka. Pertempuran ini, kurangnya kemuliaan adalah suatu keharusan, ini adalah konsensus dari semua pengamat di sekitar. Namun, saat ini, itu adalah perubahan yang mengejutkan yang tidak dapat diharapkan oleh siapapun, tetapi tiba-tiba terjadi tanpa peringatan. Kamu tinggi, kamu memiliki harta karun, leluhur ini tidak memiliki apa-apa, perbaikannya tidak ditemukan, hanya hari kelima gua, harta karun itu bahkan lebih, hanya darah keluarga Neter. Pada saat ini, mata darah Yesuan berwarna merah, dan kombinasi gadis debu ajaib dan kalajengking membuatnya marah, dan seluruh orang itu sedikit gila, dan dia berada di dekat tepi pelarian. Pada saat yang sama, rambutnya menari-nari liar, tatapannya tertegun, dan sosok itu tergantung di kehampaan. Di hadapan wanita debu ajaib dan kalajengking, kekuatan penuh teriakan itu tidak menghindar dan sepenuhnya diabaikan. Pada akhirnya, itu bahkan lebih marah dengan langit, namun, leluhur ini juga memiliki kartu terakhir yang berarti untuk menekan musuh. Hei! Dengan suara gemuruh Yesuan, tato lampu mayat di dadanya juga diam setelah panas tiba-tiba, hanya menyisakan jeritan menghancurkan langit, jelas dari tato mayat dada di dalam dada, tetapi karena pada saat ini, Yesuan hanya melihat ke langit, berteriak, dan semua orang kuat di sekitar kehampaan, semua secara keliru percaya bahwa napas jeritan aneh ini, itu dari mulut Yesuan. Tidak ada teriakan di udara, dan wajah Yesuan telah menunjukkan warna kusam.
Katakanlah bidikan tubuh bayi yang bagus. Bahkan jika Anda tidak mewujudkan ontologi, setidaknya itu akan menunjukkan kepada Anda kekuatan horor. Untuk ini, Ye Xuan tidak menolaknya. Meskipun dia telah mengatakan bahwa dia ingin mempertajam tubuhnya sendiri, dia mencoba untuk tidak bergantung pada kekuatan tubuh bayi dan Lei Diin untuk menyelesaikan krisis. Tetapi kali ini dia bukan kemampuan untuk mengatasinya, tetapi ada banyak cara untuk mencegah identitasnya terungkap, jadi tidak nyaman untuk menunjukkannya. Dalam kasus ini, sangat dapat diterima untuk sesekali membiarkan mayat bayi tanpa kepala menunjukkan cara untuk menyelesaikan dilema. Namun situasinya jelas benar, tato lampu mayat di dada sangat panas. Ye Xuan berpikir bahwa pria misterius itu ingin melakukan gerakan super besar, jadi akan mendominasi untuk melepaskan kata-kata seperti itu, mengklaim memiliki kartu terakhir berarti cukup untuk menekan musuh. Namun hasilnya adalah lelucon besar dengannya. Bayi tanpa kepala itu hanya menjerit aneh, dan itu benar-benar terdiam. Tato mayat di dada tidak lagi memiliki sensasi panas. Titik ini, Ye Xuan telah menjelajahinya dengan jelas, jadi saya bisa yakin. Ini jelas sebuah lubang. Beberapa kata terakhir sangat penting, dan banyak pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di kekosongan langit semuanya tampak kosong dan memandang mereka dengan warna yang mengejutkan. Bahkan singa hitam di langit yang jauh telah berhenti menyerang. Jika gerakan besar terakhir tidak dilepaskan, takut bahwa tidak perlu menghancurkan iblis dan wanita debu ajaib, Ye Xuan sendiri harus malu setengah mati, menyemburkan darah di tempat. Ketika pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, wajah Ye Xuan berwarna hijau, dan dia bergegas ke arahnya. Dia melihat gadis debu ajaib dan iblis kalajengking yang telah mencapai garis depan, dan wajah mereka penuh dengan kewaspadaan dan kecurigaan. Sama seperti Ye Xuan yang tidak tahu bagaimana cara direhabilitasi, 11 Qian Kun di kejauhan dapat menghancurkan medan perang, dan kekeringan leluhur tiba-tiba mengamuk. Ini adalah napas tuanku. Hei, ini adalah napas tuanku. Hei, suara siulan dari korps leluhur menjerit, dan kekuatan bertabur bintang dari semua pasukan teratas dalam kekosongan dinasti semuanya melirik, dan tidak ada reaksi, dan tanah mesin udara yang bergejolak tiba-tiba keluar dengan siulan yang mengerikan. Suara itu dengan jelas mengungkapkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Kemudian, mantel mikro berdarah bergegas dan dikepung oleh 10 kekuatan besar. Mayat-mayat yang telah jatuh ke dalam situasi yang sulit tiba-tiba pecah pada saat ini, dan menerobos bahkan sepotong kecil kekosongan. Pengepungan yang diselimuti larangan berubah menjadi 1 mil, dan itu menyala ke arah Ye Xuan. Sekejap mata telah mencapai 100 meter di depannya, dan itu telah berakhir dengan tiba-tiba, menunjukkan sosok yang mempesona, tetapi pada wajah yang cantik, warna ganas aslinya telah tersebar, digantikan oleh sentuhan kegembiraan, bahkan matanya sedikit merah. Tuanku, di bawah tatapan semua orang kuat di kekosongan di sekitarnya, mayat para leluhur yang bergegas keluar dari pengepungan langsung berlutut di kehampaan, dan senapan tulang darah di tangan telah menghilang, dan kepala menoleh ke Ye Xuan untuk menuntut seorang bangsawan. Buk, adegan ini sangat aneh sehingga semua orang terkejut. Beberapa dari mereka terkejut di tempat, tubuh mereka mandek, dan mereka hampir jatuh ke udara. Di antara mereka, itu termasuk wanita debu ajaib dan iblis kalajengking yang bergegas ke Ye Xuan. Bentuk tubuh mereka hanya beberapa ribu mil jauhnya, karena kata-kata yang tiba-tiba dilontarkan Ye Xuan agak mencurigakan. Bagaimanapun, itu adalah penyanyi yang mempesona yang dapat bertarung dengan mereka di surga dan dunia, dan mereka tidak bisa takut pada kegilaan sebelum mereka mati. Saat sosok itu mandek, itu benar-benar melambat. Meski begitu, wanita debu ajaib dan iblis kalajengking masih tidak menyangka bahwa hal berikutnya yang akan terlihat adalah pemandangan seperti itu, sehingga mereka hanya merasakan titik hitam, dan hampir jatuh di tempat. Tuanku, lelucon macam apa? Apa yang dilakukan anak ini? Dalam waktu singkat, begitu mudah untuk menipu kekuatan besar dari zaman kuno. Anda tahu, kurang dari 1 menit yang lalu, mayat leluhur juga telah menembak Ye Xuan, yang membuatnya sangat menderita dan kehilangan kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Jika orang ini benar-benar berasal dari keberadaan kuno, bagaimana mungkin mayat-mayat tidak mengenalinya sebelumnya, tetapi sekarang dia tiba-tiba mengenalinya setelah dia tiba-tiba menggeram. Selain itu, bahkan Kaisar Neter dari zaman kuno, takut bahwa itu bukan kualifikasi untuk menjadi pemilik rawa leluhur. Meskipun Kaisar Neter adalah yang tertua, rawa leluhur adalah satu-satunya kekuatan kuno setelah sakral kuno,
dan sebagai salah satu dari 4 leluhur mayat, mustahil untuk menghormati. Kaisar Nether, semua ini memiliki atmosfer yang kuat dan aneh, sehingga wanita debu ajaib dan iblis kalajengking memiliki firasat buruk. Oleh karena itu, setelah melirik pembunuhan mayat di wajah, kedua pria itu mengejutkan Ye Xuan dengan cara yang rumit, dan kemudian ragu-ragu, bahkan jika dia berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Di hadapan semua yang ada di depannya, Ye Xuan agak malu, tetapi dia jelas yang pertama bereaksi. Hampir pada saat mayat-mayat itu berteriak, dia sudah mengerti apa yang disebut pihak lain sebagai tuan. Siapa itu? Itu jelas mayat bayi tanpa kepala. Dia bahkan tidak terkejut, bahkan tingkat tertinggi naga emas dan Night Sade paman ada. Di masa lalu, ada lebih dari 100 orang yang telah dikirim kepadanya di bawah mayat bayi tanpa kepala. Apa yang dihitung oleh para kader dan marsekal yang belum mencapai usia para leluhur. Namun, ini setidaknya membuatnya mengerti satu hal, yaitu, tubuh Kares mayat, yang juga merupakan kam mayat bayi yang sama pada tahun yang sama. Dikatakan bahwa itu adalah orangnya sendiri. Dalam hal ini, kecelakaan yang secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri telah terungkap. Berpikir seperti ini, keluhan hati Ye Xuan terhadap Kares para leluhur menghilang, tetapi ini adalah kesempatan besar bagi serigala berekor besar. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Sekarang dia akan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjongkok. Pada pandangan pertama, dia masih mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Dengan satu lutut, dia berjongkok di udara kosong dari mayat sepanjang 100 meter, dan mengangguk sedikit. Dia berkata, jika kamu masih memiliki kebijaksanaan, kamu akan mengenali leluhur ini. Cinta, ratakan, bok, ketika kata-kata itu diucapkan, terdengar suara-suara plops, dan beberapa orang kuat bertabur bintang jatuh ke dalam kehampaan seperti pangsit, sementara wanita-wanita debu ajaib yang menoleh dan melarikan diri lebih gatal. Siapapun dapat melihat bahwa Ye Xuan dalam rasio, dapat menghadapi situasi ini, siapa yang dapat memiliki solusi apapun, berlutut di depannya, tetapi orang yang kuat. Yah, kalian berdua anjing yang menyipitkan mata, benar-benar ingin lari. Tanpa menunggu debu ajaib dan kalajengking melarikan diri, seringai Ye Xuan sudah terdengar. Dia mengangkat tangannya dan berteriak di kejauhan, apa yang kamu lakukan? Tinggalkan mereka berdua, dan ikat mereka. Jangan sakiti hidupmu. Yang dia inginkan adalah kedua pria itu bersikap lunak, sehingga dia dapat memenangkan tugas kompetisi sistem. Jika Anda benar-benar ingin membunuh, diperkirakan sistem pertukaran di sistem lain akan kebanjiran. Selain itu, selama mereka dapat memenangkan tugas kompetisi sistem di pihak lain akan dicap dengan kode sumber bawahan, dan itu harus digunakan di masa mendatang. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak pernah berpikir untuk membunuh mereka, termasuk Xiao Yaozi dan Peri Yingxia sebelumnya, sama. Panggil, kata-kata Ye Xuan baru saja jatuh, dan alis kekeringan dan kesedihan leluhur telah keluar dari bau darah, naik tertiup angin, berubah menjadi kalajengking merah muda dengan tamparan di wajah, gulungan dan bungkus, dan seketika debu ajaib dan gadis itu kedua pria itu dilarang sepenuhnya. Qian Kun mampu mengambil gambar, dan dia juga menggunakan harta karun yang konyol untuk membara. Hasilnya tidak ada ketegangan. Dalam sekejap mata, kabut asap yang sekali lagi menyempit datang ke Ye Xuan bersama gadis debu ajaib dan konjak kalajengking. Mereka melilit mereka dengan erat, terbungkus dalam bentuk pribadi, dan setengah inci kulit tidak terungkap. Ye Xuan mencibir, beri kamu waktu untuk mengakui kekalahan, jika tidak, Bao Loi, kamu segera meledak menjadi daging dan darah. Dalam dua belenggu humanoid merah muda, dua desahan keluar, dan setidaknya mereka bisa menyelamatkan hidup mereka, jadi tidak perlu memilih. Hampir pada saat yang sama, perintah sistem yang familiar terdengar di benak Ye Xuan. Hei, selamat kepada tuan rumah, sistem bersaing untuk menyelesaikan misi. Dapatkan hadiah tuan rumah, pilih item penebusan dari toko pertukaran sistem pihak lain. Hei, selamat kepada tuan rumah, tugas kompetisi sistem selesai. Dapatkan hadiah sistem, salin semua informasi dari basis data sistem pihak lain tanpa syarat, dan pada saat yang sama merek kode sumber sistem, buat afiliasi. Sistem yang sama berbunyi, terulang dua kali dalam benak Ye Xuan, sehingga akhirnya hatinya yang tegang mengendur sepenuhnya, semuanya tenang, tidak ada perubahan. Kedua pesaing yang kuat itu akhirnya kehilangan semuanya.
Sejak saat itu, tidak ada kualifikasi untuk bersaing dengan Ye Xuan. Sistem yang diparasit dalam tubuh mereka telah dicap dengan kode sumber bawahan, meskipun Ye Xuan tidak tahu apa itu. Tetapi akan ada hari ketika itu akan terungkap di masa depan dan ketika suara sistem terdengar dalam benaknya, tubuh besar dari asap berdarah itu, seluruh tubuhnya terikat sepenuhnya, dan di tengah Jurassic disegel menjadi wanita debu ajaib seperti humanoid dan Yun Iblis, wajahnya lebih suram dan terlihat, dan yang hitam hampir bisa meneteskan air. Pada saat ini, seluruh hati mereka berdarah, menggertakkan gigi, dan wajah mereka tidak mau, tetapi tidak ada cara. Sistem meminta untuk berbunyi, yang berarti kompetisi gagal, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbalik lagi. Tetapi bahkan jika mereka tidak mau, mereka tidak memiliki sedikit pun amarah. Pada saat terakhir, Ye Xuan menunjukkan cara supernatural seperti itu. Bahkan para martir yang suci dan sedih terkejut karena ditaklukkan olehnya. Semua ini, mereka tidak dapat menerimanya. Hahaha, kalian berdua, bagaimanapun juga, masih kalah. Ye Xuan tersenyum dan tersenyum ekstrim, tetapi tidak menunda terlalu lama. Pada saat pertama, dia memberikan instruksi kepada sistem penelan tubuh. Dari toko pertukaran iblis dan debu ajaib, mereka memilih masing-masing. Harta karun pertukaran. Semua mata ini telah selesai, dan dua harta karun yang dipilih muncul langsung di tubuhnya. Ye Xuan tidak mempedulikannya dan langsung melemparkannya ke dunia abadi. Pada saat yang sama, kode sumber bawahan dari sistem iblis dan debu ajaib, dan informasi data yang disalin dari sistem pihak lain juga telah sepenuhnya selesai. Pada titik ini, kali ini dua tugas kompetisi sistem diluncurkan secara bersamaan, Ye Xuan sepenuhnya selesai. Dan harta karun kuno dari harta karun juga telah tiba. Bagi Ye Xuan, segala sesuatu tentang lautan kura-kura telah sepenuhnya selesai, dan sekarang saatnya untuk pergi. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada deru kemarahan yang menderu di udara sekitarnya, dan kabut asap di luar mil tidak bergoyang, dan ada 10 sosok mengerikan, dan meraung pada saat yang sama. Sekejap mata sudah dekat, Juyan, 7 bintang menginjak langit, melarang langit, angin dan hujan, tuangkan bom perak negara. 10 sosok mengerikan ini adalah 10 kekuatan besar yang telah mengepung kekeringan dan banjir leluhur. Pada saat yang sama, mereka saling berdekatan. Keajaiban dari semua jenis kekuatan magis muncul ke permukaan. Sosok tercepat sebenarnya adalah metode perlindungan dari alam semesta ketiga dari Kam Seni Bela Diri. Orang ini adalah seorang wanita, dan tampilan peluru perak nasional mirip dengan dewa besar yang menyusut menjadi inci. Ini adalah jenis gerak kaki halus yang bisa disebut negara, dengan kekuatan tak terlihat yang membuat marah, situasi yang berubah digabungkan dengan sempurna, dan Anda dapat dengan tenang memahami ritme pertempuran tanpa menyadarinya. Biarkan dukungan kiri dan kanan lawan, lemah dan kuat, dan kendali pertempuran selalu berpegangan pada tangan, membunuh dan membunuh. Tanpa disadari, Ye Xuan bahkan memiliki detak jantungnya sendiri yang terkait erat dengan gerak kaki orang lain, yang membuatnya merasa dingin di belakang. Pada saat inilah Qian Kun lain dapat melambaikan tangan melintasi kekosongan yang jauh. Berteriak di mulut, trio fantasi. Yang disebut 3 tumpukan pembunuhan sebenarnya adalah 3 jenis pisau yang berbeda. Pisau-pisau itu seperti hantu-hantu. Satu gaya lebih kuat dari satu gaya, dan gayanya adalah pembunuh. Saat dia melambaikan tangan, kalajengking energi raksasa hancur, dan ada 3 lapisan bayangan samar pada bilahnya. Namun, rasa malu ini juga telah merusak ritme pertempuran yang secara tidak sadar telah dipahami oleh hukum pelindung wanita dari istana yang kejam dari kekejaman negara itu, sehingga detak jantung Ye Xuan diikuti oleh gerak kaki yang lain. Perasaan punggung tiba-tiba menghilang. Hukum wanita itu dingin, dia tahu bahwa pihak lain itu disengaja. Meskipun ke-10 orang itu bergabung, mereka sebenarnya berada dalam hubungan rahasia. Semua orang ingin mendapatkan asap. Begitu seseorang memiliki keuntungan yang jelas, yang lain secara alami akan dirusak. Hukum perlindungan wanita dari istana yang belum selesai telah merespons. Di antara 9 energi besar di belakangnya, 1 orang melambaikan dan mengorbankan 9 tenda darah dan mengubahnya menjadi 9 heksagram, yang dimasukkan dengan kuat ke dalam kekosongan. Konjak merah darah berwajah 9 ini adalah satu set senjata sihir yin, bernama jiwa binatang 9 yin. Dikatakan bahwa itu adalah jiwa lebih dari 10.000 binatang berbintang, dan sutra hitam dari ribuan bintang yang membara di kedalaman paru-paru. Itu terdiri dari total 9 wajah.
Dalam sekejap, Anda dapat membentuk susunan yang terperangkap dan menutup sudut kekosongan. Pada saat ini, ribuan mil daun Yesuan dan Karas leluhur telah dilarang sementara. Yesuan hari ini jelas menjadi target publik. 10 kekuatan Qiankun hanya ditargetkan pada skuadron leluhur, tetapi sekarang ia dikelilingi oleh mereka, dikelilingi oleh armada 3 kekuatan utama teratas di alam semesta. Kekuatan bintang bahkan lebih menarik perhatian. Ia telah menjadi fokus lapangan, yang membuat Yesuan diam-diam mengeluh, sekarang telah mencapai momen evakuasi, dan tiba-tiba sekelompok orang ini begitu menarik perhatian, bagaimana cara membukanya. Melihat kedipan mata Yesuan, kedua pria yang bertempur dan merenung itu bertukar pandangan tanpa sadar. Kedua pria itu berpikiran terbuka dan menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka diam-diam memperlambat serangan dan bahkan memanfaatkan serangan untuk menduduki posisi. Pada saat ini, yang mereka pikirkan bukan lagi meninggalkan kekeringan leluhur, tetapi diam-diam membantu Yesuan pergi, lalu menembak lagi, menelan semuanya. Meskipun Karas sangat kuat, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat berlutut. Jika Yesuan ingin pergi, dia harus mengubah identitasnya dan pergi diam-diam. Dalam hal ini, para martir leluhur tidak dapat mengikutinya. Itu harus memasuki kabut asap, dan Yesuan termasuk dalam tubuh. Dengan cara ini, selama mereka mulai cukup cepat, mereka dapat mengendalikan Yesuan dengan kecepatan kilat dan memutuskan kesempatan baginya untuk mengorbankan Bao Luo. Kemudian, semuanya tidak akan menjadi ketegangan. Kedua Qiankun dapat menembak pada saat yang sama, dan mereka masih dalam kegelapan. Selama mereka siap, lawan hanya memiliki perbaikan lubang tingkat kelima. Untuk melakukan ini, tidak ada masalah sama sekali. Biarkan mereka pergi, jangan repot-repot. Yesuan melirik jiwa penyihir berwajah 9 di kehampaan, dan tidak berkata apa-apa, kamu dapat menarik diri dari pengepungan 10 Raja Tua, dan itu tidak sulit sekarang. Petik 2. Para leluhur juga kurang. Masih ada 2 wajah putih kecil di mobil hijau Kowloon. Mereka hanya digunakan untuk merawat tubuh, tetapi kamu harus menemukan tempat yang tenang terlebih dahulu. Selama percakapan, dia menoleh ke singa hitam di langit yang jauh dan melihatnya. Dia berkata, oh, itu ada di sana. Panggil. Begitu suara itu jatuh, kabut asap merah muda telah bergetar pelan, dan kalajengking serta penyihir itu terlempar keluar, dan kemudian seorang penyanyi dan bulungan, leluhur suci juga ditutupi. Terlibat di dalam, sekejap mata berubah menjadi bau darah, dan mulai mengerikan, tanpa ketegangan apapun, bergegas keluar dari penjara binatang berwajah 9 itu. Masuk dan keluar, itu seperti tidak ada seorang pun. Di kehampaan di sekitar langit, di antara armada kekuatan tingkat atas, ledakan besar suara dingin dikeluarkan leluhur-leluhur ada di seluruh sungai, dan mereka dengan tenang pergi di bawah pengepungan dan segel yang terperangkap dari kekuatan 10 tingkat dari peringkat yang sama. Ini sama sekali bukan sumber spiritualitas yang tidak lengkap dari era zaman kuno. Kedalamannya dapat dijelaskan, semuanya harus terkait dengan kabut asap orang dahulu. Meskipun sumber kesedihan penyihir suci-suci ini dilarang untuk disegel dalam harta ini, tetapi juga sumber spiritualnya juga terintegrasi dengan harta ini. Mungkin orang bijak kuno yang dilarang budidaya sumber pengetahuan lebih dari satu pandangan sekilas, tetapi baru sekarang dia terbangun. Kekuatan harta karun kabut asap dapat sepenuhnya diberikan di tangannya. Dari sudut pandang tertentu, ini sebenarnya sama dengan Bao Luo menjadi orang terkuat di dunia, dan benar-benar memurnikan. Namun, jika itu ada di tangan orang yang kuat di dunia, bahkan jika itu memurnikan, jika itu tidak cukup, itu tidak akan dapat membawa harta ini ke tingkat seperti itu. Leluhur suci dari genus drama dapat memamerkan kemuliaan, dapat menyerang dan bertahan, dan dapat masuk dan keluar dari kekosongan, dan ini mungkin bukan keadaan terkuatnya, setidaknya ia harus dapat bermain, keluar. Jika kultivasi berada di luar ranah Qiankun, harta ini memurnikan dan kimiawi, dan kekuatannya bisa lebih kuat. Pada titik ini, pembangkit tenaga listrik bertabur bintang yang menyaksikan semuanya saat ini semuanya tercerahkan pada saat ini, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang senjata misterius dan kuno ini. Inilah yang terjadi. Ketika blok besar suara dingin di udara terdengar, armada pasukan tingkat atas segera membuka energi kinetik, dikelilingi oleh benteng bintang singa hitam. Ada sejumlah besar bintang yang kuat, diikuti oleh 10 orang kuat, masing-masing menawarkan senjata ajaib, menggunakan segala cara, ingin melarang bagian ruang kosong ini, melakukan yang terbaik untuk menghentikan pelarian singa hitam.
Pada saat inilah ia berubah menjadi pahatan harta karun berdarah, dan akhirnya saluran utama Black Lion, yang telah dibuka terlebih dahulu, tidak memasuki lambung kapal. Kemudian, saluran utama ditutup, dan energi kinetik gemuruh terdengar. Di Black Lion, suara gemuruh Yin 7 juga samar-samar berkata, mengisi daya. Sepenuhnya memberi energi, setelah selesai, segera perluas ruang, tinggalkan di sini. Bahkan dia telah menyadari bahwa dia harus melarikan diri sekarang, jika tidak, dia akan menjadi pengepungan semua armada dan yang kuat. Asap telah diambil, dan para leluhur telah ditaklukkan oleh para leluhur. Kekuatan lain tidak akan didamaikan. Itu tidak baik, mau pergi. Aku khawatir itu tidak mungkin hari ini. Ya, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa menekan di masa depan? Orang ini awalnya menentang langit. Dapat dibandingkan dengan 3 dewa besar yang mempesona dari Teran, dewa perang yang tak terkalahkan dan rubah yang lebih muda. Ia adalah salah satu dari 4 penyanyi yang mempesona di dunia. Sekarang ia memiliki harta untuk diasapi. Di antara mereka, sumber pengetahuan spiritual yang telah dibangkitkan ke dunia sudah menjadi yang teratas di dunia. Itu seperti harimau. Jika Anda tidak menekannya hari ini, Anda pasti dalam masalah. Terutama alam semesta kedua saya khawatir semua orang akan berada dalam bahaya di masa depan. Orang ini adalah makanan besar yang tidak hilang dari Raja Rubah. Bahkan para tiran singa dipanggang di depan umum dan menjadi kepala singa yang direbus. Apalagi, apakah dia takut melakukannya? Berjalanlah, segera kelilingi, Anda tidak boleh membiarkannya melarikan diri. Jika singa hitam ingin memperluas ruang, bahkan jika harta karun itu hancur, saya hanya bisa menembak, dan kemudian senjata akan ditembakkan. Setelah serangkaian tembakan, singa hitam akan berubah menjadi bubuk, belum lagi kesuraman kapal. Hei, hei, saat seruan udara di sekitarnya berdering, osilator ruang angkasa dari sebuah kapal perang terisi penuh, dengan ribuan kapal perang dari berbagai tingkatan. Ribuan osilator ruang angkasa dengan berbagai jenis daya disejajarkan dengan singa hitam yang tertutup. Ketika kekosongan tiba-tiba terbuka, ia beriak dan benar-benar terperangkap. Belum lagi perluasan ruang, sangat sulit untuk berlayar, dan kecepatannya tidak dapat ditingkatkan. Dalam hal ini, jika Anda ingin menggunakan singa hitam untuk pergi, itu tidak mungkin lagi. Namun, apakah itu Suan Yuan Zijing dan Duan Mu Xiaocha, Zhao Qianru, 3 wanita, atau perang dan leluhur yang merenung, tidak pernah ada kekhawatiran. Yang pertama pada dasarnya memahami dasar dari dasar Yesuan. Yang terakhir setidaknya tahu identitas rubahnya, dan situasinya sama di daerah Tianchen di bawah kekaisaran kosmik ketiga. Tetapi rubah itu kurang, masih tenang dan pergi. Pertandingan hari ini, juga sulit untuk menghentikannya. Pada saat ini, perang dan leluhur yang merenung diam-diam menyuarakan. Anak ini sangat licik, dan sekarang dia telah memasuki Black Lion. Jika tidak ada kecelakaan, kebanyakan dari mereka telah mengubah identitas mereka. Saya pikir akan segera ada perubahan. Ya, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan cangkangnya. Kamu harus memperhatikan, jangan biarkan dia lari. Saling memandang, keduanya kembali ke belakang tanpa bergerak, dan sosok itu perlahan menghilang dan menghilang. 10 orang hebat Qian Kun awalnya adalah mata dari generasi ke generasi, tetapi pada saat ini, kekosongan ini terlalu kacau, energi dan gas tidak teratur hingga ekstrim, sosoknya dibangun, dan dalam waktu singkat, masih belum ada yang memperhatikan perang dan alisnya. Misteri keduanya hilang. Pada saat yang sama, singa hitam ada di benteng bintang. Sosok Yesuan muncul, dan kemudian kalajengking merah muda yang awalnya melilit tubuhnya dilepaskan secara otomatis. Mayat-mayat tidak muncul. Kalajengking merah muda juga melambai di bawah Yesuan dan langsung masuk olehnya ke tubuh. Leluhur tua, apa yang harus saya lakukan sekarang? Melihat pemandangan ini, terutama kengerian mayat kengerian tidak muncul, Yin 7 dan Yin 8, orang-orang Yin 9 sedikit menghela nafas lega, bahkan jika mereka menyapa, wajah penuh kesuraman, karena kapal mengelilingi kekosongan di tengah, ribuan kapal perang dan osilator ruang benteng telah dibuka, dan tidak mungkin bagi singa hitam untuk memperluas ruang dan pergi. Tidak apa-apa, sekelompok ayam dan anak anjing. Leluhur ini perlu disembuhkan. Sekarang, setelah pemulihan, harta karun pemurnian akan diasapi. Hati Yesuan mencibir, tetapi wajahnya tidak pernah terungkap. Dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk orang ini, terutama Yin Qi.
Ye Xuan sekarang tahu bahwa dia adalah mutiara mayat hidup yang dia taruh di Senongding. Dia tidak jahat. Saat ini, setelah wajahnya sedikit melambai, Ye Xuan berjalan ke sebuah kabin. Orang-orang luar tidak perlu memperhatikan. Harta karun masih di tangan para leluhur, mereka tidak akan mau merusak. Ancaman lebih banyak lagi. Setelah para leluhur memulihkan luka-luka mereka dan memurnikan keinginan mereka, sangat mudah untuk bergabung dengan kekeringan dan banjir, tetapi sangat mudah. Kemudian, pintu kabin di belakangnya ditutup, Ye Xuan melambaikan kain untuk melarang, dan kemudian langsung mengeluarkan instruksi ke sistem fagositosis tubuh, segera mengaktifkan kemampuan melompat koordinat kosmik yang melekat pada judul sistem, target lompatan, wajah alam semesta kedua, tanah leluhur Yin Mozu. Sarang Yin. Pada saat berikutnya, helaan napas yang tak terlihat muncul dari tubuh Ye Xuan, dan itu melesat pergi. Di depan Ye Xuan, ada pusaran ruang yang samar. Ketika dia melangkah ke dalamnya, bentuk tubuh Ye Xuan terdiam. Tanah itu telah sepenuhnya menghilang waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, 1 jam telah berlalu. Selama waktu ini, tekanan pada Black Lion tidak terlalu berat. Ribuan kapal perang, benteng, dan benteng di udara sekitarnya selalu terbuka untuk osilator ruang angkasa, dan sebagian besar kekosongan terperangkap. Singa hitam dari kekosongan domain pusat tidak mengatakan bahwa ruang angkasa telah melonjak, dan bahkan pelayaran normal tidak dapat dilakukan. Ketika 1 jam turun, itu belum dipindahkan setengah jalan, dan itu telah berada di tempatnya. Sementara itu, kapal induk armada dari 3 kekuatan teratas dari 3 alam semesta datang dari waktu ke waktu, mengancam kata-kata dari waktu ke waktu, mengatakan bahwa mereka harus menggunakan kekuatan. Setiap kali, mereka menakuti puluhan ribu orang Yinmo di Black Lion. Bagaimanapun, hanya ada 1 Black Lion, dan ada ribuan kapal perang dan benteng di sekitarnya, dan bahkan benteng kecil atau bahkan benteng bintang sungguhan. Jika Anda menginginkan senjata, itu adalah bintang. Energi termal dari sinar energi senjata dapat langsung menguapkan Black Lion. Namun, orang-orang ini masih belum melakukannya. Di sisi lain, mereka tidak rela dihancurkan oleh harta karun itu. Di sisi lain, mereka seharusnya masih memiliki harapan untuk dapat menangkap Ye Xuan atau memaksanya untuk menyerah. Selain itu, 8 kekuatan besar, termasuk keluarga kerajaan dinasti abadi, Naga Tua Zizi, menurut satu pihak, dalam 1 jam terakhir, tetapi tidak ada gerakan. Mereka telah menemukan hilangnya aneh para leluhur yang dilanda perang dan merenung, dan menyadari bahwa mereka pasti licik, tetapi saat ini mereka tidak punya waktu untuk mengurusnya. Bagaimanapun, mereka semua menyaksikan Neteret Supreme masuk ke Black Lion. Bagian kekosongan ini telah dilarang, dan teleportasi, lompatan ruang angkasa, dan bahkan metode transmisi tidak dapat dilakukan. Kesuraman Neter pasti masih ada di Black Lion. Selama titik ini tetap sama, akan ada tipu daya dan konspirasi antara perang dan leluhur yang merenung, dan mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh para leluhur, maka dalam 1 jam terakhir, 8 orang jenius besar itu tidak menembak, bahkan kata-katanya sangat sedikit, semuanya berlama-lama dalam kehampaan, berpikir keras. Sebenarnya, mereka juga cemas, dan ketakutan telah berubah sejak lama, tetapi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Begitu mereka tertembak, mereka akan disergap oleh mayat-mayat ketika mereka pertama kali memasuki Black Lion. Itu terlalu memalukan. Pihak lain, tetapi pada saat yang sama dapat melawan bakat-bakat teratas dari kekuatan digital, tidak dapat dianggap enteng. Pada saat yang sama, puncak benteng bintang Black Lion ada di kabin kendali utama. Suku Yin 7, Yin 8, dan Yin 9 telah menunggu di lobi kabin kontrol utama tingkat atas. Jarak lebih dari 1000 meter jauhnya adalah pintu kabin independen tempat Ye Xuan masuk. Setelah pertarungan, ketiga lelaki tua itu melangkah masuk dan melihat ke arah pintu. Setiap menit dan setiap detik, mereka melihatnya langsung terbuka. Ini diserang oleh musuh dan diancam dari waktu ke waktu. Situasi tidak dapat bergerak sama sekali benar-benar terlalu menyayat hati. Sayangnya, mereka terburu-buru dan tidak berguna. Setelah memasuki kabin, para leluhur tidak pernah keluar. Setelah 1 jam berlalu, kesabaran ketiga lelaki tua itu habis. Pada saat ini, mereka tidak bisa lagi duduk diam. Ketika dia bangun, dia berjalan menuju kabin independen tempat Ye Xuan pensiun. Orang-orang Yin 7 dan Yin 82 saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa, tetap di tempat menunggu.
Pintu kabin independen tidak ditutup dari dalam. Larangan yang ditetapkan oleh Yesuan hanyalah cara sederhana untuk mengisolasi penjelajahan para dewa. Oleh karena itu, setelah pintu kabin dibuka, Yin Jiu segera masuk. Setelah beberapa saat, di beberapa kamar di dalam, saya menyelesaikan lingkaran Yin Jiu, dan wajah saya keluar dengan pucat. Ketika saya masuk, hanya ada 2 orang. Setelah lebih dari 1 menit, saya telah meluruskan mata saya. Senja itu lamban dan hampir seperti mayat hidup. Mulut bergumam pada dirinya sendiri, tidak, sebenarnya tidak ada lagi. Wajah Yin 7 dan Yin Ba segera berubah, dan buru-buru menyambutnya. Suara sebelumnya bergetar dan dengan cemas bertanya, 9 tua, apakah kamu bengkak? Ada apa? Tidak ada, saya tidak tahu bagaimana bengkak. Para leluhur telah pergi. Para leluhur dia. Mendengar kata-kata pertanyaan Yin Qi, bentuk tubuh Yin Jiu bergetar, dan dia tertegun dan terpana. Dia segera kembali ke jiwa, dan kemudian dia berteriak dengan marah, para leluhur itu kentut. Orang itu benar-benar palsu. Ayo kita jatuhkan kami, lari sendiri, jangan bicara tentang orang-orang di kabin, tidak ada rambut, kita sudah selesai. Apa, ya? Ini benar-benar berakhir, orang-orang di luar akan memakan kecoa. Yin 7 dan Yin Ba tampak marah, dan ketika mereka jatuh ke tanah, seluruh orang itu bodoh. Benteng langit berbintang singa hitam dikelilingi oleh kehampaan. Sejak 1 jam, singa hitam tidak pernah memiliki gerakan apapun. Seiring berjalannya waktu, atmosfer yang diselimuti oleh kekosongan langit menjadi semakin berbeda. Kekuatan bertabur bintang dari armada utama 3 alam semesta utama semakin cemas. Beberapa orang mereka sudah mulai duduk diam. Akhirnya, dari kapal induk armada ini, beberapa sosok bergegas keluar dan bergegas menuju dunia ke-8/5 di lingkaran dalam area sekitarnya. Kemudian mereka memerintahkan nyawa mereka dari orang-orang Qian Kun di keluarga mereka masing-masing. Keluarga lama, ini bukan jalan yang harus ditempuh, sudah lewat 1 jam, bahkan jika Neteret Respect ingin memulihkan lukanya terlebih dahulu, maka waktu sudah cukup. Petik 2. Hal-hal terlalu aneh. Saya khawatir ada sesuatu yang rumit. Meskipun seluruh bagian dari kekosongan telah dilarang, transmisi sekuel tidak dapat dilakukan. Kemuliaan-kemuliaan masih ada di Black Lion, tetapi... Petik 2. Tetapi semakin tidak nyaman untuk berlarut-larut. Jika itu adalah perubahan, itu akan menjadi lebih buruk. Apakah perlu mengambil tindakan apapun? Atau, saya akan mengirim beberapa orang kuat dekat dengan Black Lion, mencobanya, jika tidak ada masalah, maka seranglah. 8 naga dan King Peng, para dewa dan kelompok etnis lainnya, 8 orang hebat mengerutkan kening mereka, mengalihkan pandangan mereka untuk saling memandang, bertukar mata, dan akhirnya mengangguk. Ini benar-benar tidak terjadi, mereka sudah tidak sabar. Mereka yang datang untuk meminta lebih dari selusin kata sangat gembira, bahkan ketika mereka kembali ke kapal induk masing-masing. Setelah waktu yang singkat, di dalam kapal induk armada udara virtual, sebuah tim kecil bergegas keluar, total ratusan orang, dari arah yang berbeda, ke singa hitam yang dikelilingi oleh domain pusat berkerumun, hati-hati itu dekat dengannya. Pada saat ini, hati orang-orang kuat lainnya semuanya menyebutkan mata orang buta, dan ketakutan akan kelompok kekuatan yang menggoda ini, ketika yang pertama mendekati singa hitam, adalah pertama kalinya dihitung oleh korps-korps. Namun, pemandangan yang tidak diharapkan semua orang tiba-tiba muncul saat ini. Panggil, tirai cahaya energi menyala, dan saluran utama singa hitam tiba-tiba terbuka. Kemudian, spanduk besar diperpanjang dari dalam, dan bendera itu sebenarnya adalah kain putih besar. Menyerah, semua orang tercengang. Di kejauhan dari pengepungan, yang terkoyak perang yang telah disembunyikan dari bentuk tubuh adalah kilatan kesedihan, bahkan ketika itu disampaikan secara rahasia kepada leluhur yang tak beralis perhatian, Tuhan siap menyelinap. Bukan hanya batalion perang dan leluhur yang merenung. Faktanya, bendera putih yang menyerah di sisi ini mewakili momen berikutnya dari saluran utama Black Lion, dan semua kekuatan kuat di udara virtual di seluruh dunia, terutama 8 naga dan raksasa lainnya, termasuk Dragonfly, semuanya meningkatkan kewaspadaan mereka sejak awal. Dengan temperamen neter, bagaimana Anda bisa mengakui kekalahan dan menyerah? Anda harus tahu bahwa masih ada satu skuadron di tangan leluhur yang sama yang mampu menyerang dan bertahan, dan bahwa ada harta karun konyol yang mampu menyerang dan bertahan, dan memiliki kekuatan horor dan larangan.
Bahkan jika Anda tidak dapat membawa Black Lion dan 10.000 orang Yumo di kabinnya, mereka akan pergi. Tetapi jika dia mengorbankan hidupnya, akan mungkin untuk pergi sendirian di bawah perlindungan Karas Corps. Oleh karena itu, di mata orang-orang kuat di sekitar, mereka menunggu semacam pengakuan dan penyerahan setelah 1 jam. Itu jelas merupakan cara untuk menyembunyikan mata mereka. Yang lebih mudah ingin melumpuhkan lawan mereka, dan mungkin mereka akan menciptakan kekacauan nanti. Kemudian, tunggu kesempatan untuk pergi. Di sekitar kehampaan, beberapa orang mulai mencibir, dan para leluhur yang dilanda perang dan merenung yang tersembunyi di kejauhan diam-diam membuka pikiran mereka hingga batas maksimal, menatap segala sesuatu tanpa terlihat. Setelah pengibaran bendera putih perlahan bergoyang keluar, dan kemudian, di ujung tiang bendera, sepasang tangan muncul, dan kemudian wajah terentang. Tengkorak itu menjerit dan melihat sekeliling, memperlihatkan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Yin Tujuh menggigit dan gemetar keluar dari lorong utama, dan sosok itu muncul di kehampaan di luar kapal. Tetapi semua orang kuat di kehampaan di sekitarnya langsung mengabaikannya, dan matanya jatuh di lorong utama di belakang Yin Qi, dan mereka terkunci erat. Dan, tentu saja, ada. Setelah mendesah Yin, dia tersenyum dan tersenyum. Sang cucu berutang dosa pada lingkungan sekitar, perlahan bergerak ke arahnya. Dia masih memegang bendera putih di satu tangan, dan tangan lainnya menunjuk ke arah lorong utama di belakangnya. Segera, Yin 8 keluar, diikuti oleh Yin 9, lalu satu persatu, satu demi satu, Yin Mozu. Sama seperti antrean panjang, semuanya keluar satu demi satu, semua wajah adalah wajah bibi yang sudah meninggal, menangis dan sedih, dan setelah lorong utama, mereka dengan jujur berbaris di kekosongan di luar kapal. Dimulai dari tim, tampaknya sedang menunggu peninjauan. Menyadari bahwa para leluhur sebenarnya adalah barang palsu, dan mereka telah meninggalkan diri mereka sendiri, orang-orang itu benar-benar marah. Sekarang satu-satunya hal yang ada dalam pikiran adalah menempel pada ekor dan jujur, berharap untuk menyelesaikan 100 teratas di langit. Di armada kekuatan, kemarahan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, kekosongan di sekitarnya benar-benar sunyi. Mata semua orang berkumpul bersama, dengan kuat mengunci pintu keluar dari jalur utama Black Lion. Pada saat yang sama, beberapa mata berpatroli di bagian lain dari buritan Black Lion yang besar untuk mencegah hantu menyembunyikan sosok itu. Keluar ke arah lain dan pergi dengan tenang. Namun, sekarang bagian dari kekosongan ini berada di bawah kekuatan penuh dari ribuan osilator virtual, ditambah 8 kekuatan besar hanya beberapa ratus mil jauhnya dari langit, bahkan dengan beberapa lapisan dewa, bahkan jika itu adalah fisik tersembunyi dan teknik rahasia teratas juga harus diungkapkan. Oleh karena itu, meskipun tidak peduli apakah itu jalur utama atau posisi lain, sosok Neteret Respect tidak pernah muncul, tetapi kekuatan bertabur bintang di sekitar kehampaan tidak terburu-buru. Gambarnya buruk, ketika menjadi hidup. Hanya saja yang tidak diharapkan semua orang adalah terlalu lama untuk menyeretnya keluar. Black Lion memiliki lebih dari 10.000 orang Yin Mozu di kaki. Sampai lebih dari 10.000 orang berjalan keluar dari jalur utama satu persatu. Ketika kekosongan di luar kapal dipenuhi dengan sepotong besar, kemuliaan Tuhan masih kurang muncul. Para penjaga-penjaga tidak siap, dan mereka menyelinap keluar dari kapal perang lagi. Pada saat ini, mereka telah berhasil bersatu kembali, dan mereka berkerumun di tempat di mana Xuan Yuan Xian dan Duan Mu Xiaocha dan Zhao Qianru saling memandang. Wajah mereka curiga, bahkan menurunkan suaranya, menyelinap diam-diam. Apa yang dilakukan orang ini? Pengiriman dan kesabaran, tapi apa yang bisa dilakukannya? Dia tidak akan pergi. Lihatlah ekspresi di wajah para gangster, seperti kematian kelompok itu. Urusan etnis ini, jika tidak putus asa, tidak akan seperti ini. Meskipun mereka bertiga tahu cara Yesuan, tetapi bagaimanapun juga, situasinya sekarang, dalam hal ini, itu adalah kekuatan besar yang tidak bisa pergi dengan tenang, jadi meskipun mereka pergi, mereka telah mengidentifikasi daunnya. Xuan masih di dalam Black Lion. Tebakan Zhao Qianru tidak lebih dari sekadar mengatakannya. Pada saat ini, semua iblis jahat di Black Lion semuanya telah keluar. Jalan utama benteng bintang tidak lagi dibayangi, tetapi bagian luarnya adalah tekanan hitam. Itu dapat dikelilingi oleh banyak langit berbintang, tetapi masih terkunci di sana. Yin Qi juga melihat masalah saat ini. Hatinya diam-diam mengeluh, dan wajahnya berkedut beberapa kali.
Dia menoleh ke wajah ratusan mil jauhnya dan tampak seperti orang yang baik hati. Dia menelan ludah dan menelan ludah. Matanya lemah, yang lebih tua, para pendahulu, semua orang telah keluar, majelis telah selesai, tidak ada hantu di Black Lion. Sekarang, bisakah kita memulai tautan berikutnya? Dalam pandangannya, karena itu adalah penyerahan, tentu saja itu harus diakui. Apakah itu kompensasi sunat atau klausul penghinaan lainnya? Selama 4 kelompok orang yang ingin membicarakannya bersedia berbicara, maka tidak masalah, setidaknya kekhawatiran yang menyelamatkan jiwa. Ayo pergi, aku berani membodohi orang tua itu. Hal lama yang dilihat oleh Yin Tujuh adalah dinasti. Kekaisaran dari keluarga kerajaan. Jangan melihat wajahnya yang baik, penuh amarah, tidak menunggu Yin Tujuh, bahkan ketika dia meraung, hampir menamparnya di tempat mati. Tidak, bajingan kecil yang kau cari, hehe, dia sudah pergi. Setelah Yin dan urgensi, aku menangis. Bagaimanapun, aku masih mengatakan kebenaran, setelah 1 jam, oh, itu keluargaku. Aku menemukan bahwa ruangan yang dimasukinya kosong sebelum aku keluar dari bendera putih. Kami juga korban, orang itu sama sekali bukan kesedihan yang menyedihkan, itu pasti kebohongan, hati nurani yang bersalah. Aku tidak tahu apa yang salah dengan mata, seperti ini, tidak lebih. Berbicara tentang akhirnya, Yin Tujuh tangan terbuka, tampilan frustrasi, hanya duduk di tempat. Tampilan ini, ekspresi ini, tidak seperti dipadamkan, 8 kekuatan besar saling berhadapan, perasaan yang sangat tidak menyenangkan mengalir ke dalam hati. Di kejauhan, regu perang dan leluhur tanpa alis yang telah berjongkok untuk jongkok tidak dapat duduk diam, dan mereka menunjukkan fisik mereka dalam kehampaan, berubah menjadi 2 taji dan bergegas menuju saluran utama singa hitam. Raih, pada saat yang sama, ada kata-kata yang lebih cemas. Kalian adalah teman-teman, tetaplah di luar dan waspada terhadap penipuan. Beberapa orang lainnya, masuklah ke dalam pencarian bersamaku. Panggil, kilatan cahaya samar yang tidak dapat dideteksi oleh para dewa, diikuti oleh sosok Yesuan dari kekosongan pusaran yang tiba-tiba. Kaki belakangnya baru saja keluar, dan pusaran kekosongan di belakangnya menghilang sepenuhnya. Tidak ada jejak sama sekali. Bahkan fluktuasi kekosongan itu sangat lemah. Jangkauan difusi tidak lebih dari Zhang Xuan, yang sedikit lebih besar dari sosok Yesuan. 1 putaran. Karena alasan ini, di kabin independen Black Lion, ketika dia melangkah ke pusaran kekosongan yang sama, dia akan berjalan dengan sangat tenang, bahkan jika ada 10 orang di kejauhan di sekitar benteng. Tidak ada induksi sedikit pun. Meskipun ini bukan pertama kalinya menggunakan kemampuan lompatan koordinat kosmik yang melekat pada gelar sistem, tidak pernah ada 1 skuadron pun di sekitarnya, termasuk yang ada di rumah ke-6 dari rumah ke-10. Oleh karena itu, setelah waktu ini, dia masih berhasil pergi, tetapi tidak memprovokasi siapapun untuk memperhatikan, dia sekali lagi memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuan untuk melahap sistem. Sungguh sulit dipercaya bahwa ini hanyalah produk teknologi dari komunitas sains dan teknologi manusia. Ketika pelopor teknologi Terran benar-benar menakjubkan, bakatnya sungguh menakjubkan, hingga saat ini, kemampuan sistem fagositosis yang ditinggalkannya, masih banyak tempat yang tidak dapat dijelaskan. Saat itu, Singbo takut bahwa itu jauh dari menjadi pelopor teknologi. Tanpa sadar, Tuhan berubah sedikit, dan Yesuan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pikiran dalam benaknya karena waktu dan tempat tidak cocok. Berbalik dan melihat sekeliling, dia dengan cepat melihat lingkungan di sekitarnya. Kolam putih yang baru-baru ini dia beri merek koordinat antar bintang dari alam semesta kedua dari sarang keluarga *****. Alasan mengapa saya memilih untuk kembali ke sini daripada bintang kematian alam semesta ketiga adalah karena masih ada nilai dalam penggunaan. Kolam ini adalah yin bawaan dan roh dingin. Yesuan tidak punya niat untuk melepaskannya. Sebelum pergi, dia harus mengambilnya. Selain itu, tubuh neternya perlu disembuhkan dan dipulihkan di sini. Tempat ini adalah tempat terlarang bagi sarang yin. Kecuali beberapa kelompok etnis dan para leluhur Yin Mozu, semua suku lainnya tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di sana. Oleh karena itu, meskipun masih banyak kelompok etnis yang tersisa di Yin Chao, Xuan sama sekali tidak khawatir. Sedangkan untuk leluhur Yin Qi yang dalam, dinasti Yin berada dalam keadaan hidup dan mati yang tertutup. Dia tidak pernah menerobos ke lingkungan Qiankun, dan sebelum leluhur darah berevolusi menjadi tubuh neter, dia tidak dapat menerobos.
Saat ini, Kaisar Yin, yang memiliki prestasi besar di daerah Qiankun, telah pensiun di dasar Danau Yinci ini selama ratusan tahun, tetapi tidak ada gerakan. Ye Xuan tidak percaya bahwa segala sesuatunya akan begitu pintar, hanya dalam kepulangannya yang tenang. Pada saat penyembuhan, pihak lain menerobos. Karena alasan ini, Ye Xuan dapat dikatakan bahwa hatinya telah bertekad untuk menjadi sangat, langsung duduk di kedalaman Yinci, menjalankan tubuh neter, mulai menyembuhkan pemulihan. Cairan roh dingin Yin bawaan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilihat di mana-mana. Di seluruh alam semesta kedua, itu hanya satu tempat. Itu adalah tempat kelahiran Yin Mosu. Dapat dikatakan bahwa setiap tetes Yin itu adalah harta karun. Bagi orang-orang Yin Mosu, setetes cairan dingin dapat mempertahankan latihan selama setahun. Itu sangat berharga. Tapi Ye Xuan, tetapi ini adalah kedua kalinya mandi di kolam Wangin ini. Pada saat ini, seluruh tubuh terbenam dalam jumlah cairan roh dingin dan Yin bawaan, duduk bersila dan secara bertahap tenggelam ke dasar kolam. Dengan operasi neter, Ye Xuan perlahan-lahan diperbaiki oleh cedera yang diderita oleh mayat. Mereka semua mengatakan bahwa mereka hancur dan berdiri. Kali ini, meskipun tubuh neter Ye Xuan jauh dari tingkat yang rusak, itu sangat serius. Bagaimanapun, setelah pukulan yang menderita darurat militer leluhur, tubuh hantunya. Bahkan ketika mereka telah mencapai keadaan mampu mempertahankan keadaan mereka tidak dapat menampilkan cakar hantu mereka dan melancarkan serangan. Pada saat ini, dengan pencairan sejumlah besar dingin bawaan di Yinci sebagai kekuatan dingin bawaan murni, satu persatu, di sepanjang seluruh tubuhnya, 100.000 pori berikutnya ke bagian dalam, tubuh hantu Ye Xuan, itu seperti dipelihara oleh hujan pelembab yang tak berujung, dan itu dengan cepat berkembang dan memperbaiki diri, dan memiliki peningkatan kualitatif tertentu. Energi khusus dari cairan roh dingin dan Yin bawaan digunakan untuk memperbaiki tubuh hantu Ye Xuan, dan lebih dari setengahnya diikuti oleh tubuh hantunya, dan digantung oleh otak Ye Xuan. Yang mewakili cakar hijau tua dari cakar neteret diserap. Secara bertahap, permukaan cakar hijau tua ini perlahan-lahan mengungkapkan beberapa garis krep yang rumit, yang menjadi sederhana dan kuno, mengungkapkan perubahan kehidupan. Dan, dalam yang menjulang, tampaknya ada lingkaran riak misterius yang tak terlihat, bergoyang dari lautan Ye Xuan, mengungkapkan tubuh hantunya, muncul di kolam di luar tubuhnya. Riak misterius yang tak terlihat ini jelas terkait dengan kejeniusan Ye Xuan. Pada saat ini, mereka bergoyang dari lautan pengetahuan di otak Ye Xuan. Setelah muncul di Yinkang, mereka secara bertahap memengaruhi cairan dingin bawaan dari kolam ini. Ada beberapa skala dan gelombang mikro yang terjadi, seperti semacam resonansi, yang akhirnya memengaruhi seluruh kolam cairan dingin bawaan. Selain itu, di gua di dasar kolam terdalam, yang sepenuhnya dilarang dan sepenuhnya dilarang, tampaknya dipengaruhi oleh resonansi misterius ini. Di pintu masuk Dongfu, lapisan tirai cahaya terlarang hitam tembus pandang muncul, dan lapisan tirai cahaya ini secara bertahap menyebarkan riak. Tempat ini adalah tempat peristirahatan Yin dan Patriark Yin dan Mozu, dan saat ini, otak Ye Xuan mengetahui semacam kekuatan misterius yang diungkapkan oleh cakar suci di laut. Tirai itu menembus ke bagian dalam Dongfu. Semua ini, Ye Xuan tidak tahu. Pada saat ini, seluruh tubuh dan pikiran terbenam dalam garis-garis rumit permukaan cakar hijau tua yang tergantung di otak. Meskipun dia juga tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi ketidakjelasan itu mengerti bahwa ini adalah tanda evolusi tubuh hantunya. Dengan evolusi tubuh hantu, darah dan cakar ajaib yang sesuai, kekuatannya juga akan lebih kuat. Sebelumnya, ketika dia menunjukkan darah cakar neter, hanya ada dua bentuk, satu adalah cakar hijau tua, dan yang kedua adalah hantu bercakar. Saat ini, garis-garis kompleks cakar hijau tua yang tergantung di permukaan laut tercermin dalam perubahan ketiga kekuatan magis berdarah. Namun, perubahan ketiga lebih kuat, dan jelas tidak mungkin untuk mengungkapkannya sepenuhnya hanya dengan evolusi ini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai tubuh neter Ye Xuan telah sepenuhnya diperbaiki. Ketika kekuatan tempur dipulihkan, permukaan cakar hijau tua yang tergantung di benak otak telah sepenuhnya hancur oleh jalan yang kuno dan rumit ini tertutup. Namun, teksturnya sangat dangkal dan agak kabur, yang berarti bahwa evolusi kali ini masih belum lengkap, dan perubahan ketiga yang lebih kuat dari kejeniusan sang jenius masih belum terungkap. Pada saat inilah Ye Xuan, yang sedang duduk bersila di dasar Yincitan, diam-diam membuka matanya.
Kali ini penyembuhannya telah berakhir, menurutku tidak ada lebih banyak perubahan morfologi pada Nether Claws. Hanya saja Nether Claw tipe kedua begitu kuat. Seberapa kuat bentuk ketiga yang berevolusi ini? Aku menantikannya. Di tengah beng lululu ye semakin sulit. Bentuk ketiga ini berevolusi, berarti ia harus semakin kuat. Samar-samar, Yesuan mulai menantikannya. Saya pikir lain kali saya akan menghadapi energi yang dapat membuat tubuh Nether berevolusi. Perubahan ketiga darah dan darah ini dapat sepenuhnya terungkap. Saat ini, yin bawaan dan roh dingin ini, meskipun tidak efektif, akan digunakan untuk memperbaiki tubuh Nether di masa depan. Juga pada saat ini, dalam benak Yesuan, sistem yang sudah dikenalnya meminta, dan terdengar pelan, "Hei, selamat kepada tuan rumah, tubuh dan darah alam telah meningkat." Saat ini alam surga timur tingkat ke-6. "Hei, selamat kepada tuan rumah, fisik dan fisiologi daging telah meningkat." Surga ke-7 dari lubang. Seperti yang diharapkan, bahkan hantu pikiran yang menggantung di laut mulai berevolusi menuju bentuk ketiga. Manfaat tubuh Nether Yesuan jelas, tercermin dalam keilahiannya, evolusi daging. Jalan telah mengambil langkah yang lebih kokoh. Lubang besar ke-10 sudah terlambat. Yesuan mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, dan ada keyakinan dalam dadanya yang bergejolak. Sebelum kultivasi daging dan darahnya adalah tahap kelima dari gua, itu adalah tahap tengah, tetapi sekarang adalah tahap ke-7 dari lubang. Untuk tahap selanjutnya, meskipun masih merupakan alam yang sama, tetapi celah di antara keduanya tengah dan akhir masih sangat besar. Sekarang jika dia lagi untuk salah satu kapten dan wanita debu ajaib, saya khawatir mereka tidak akan lagi menjadi hasil dari kekuatan yang seimbang di bawah perang. Yesuan memiliki keyakinan mutlak untuk menekan mereka satu persatu. Tentu saja, perang masih tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, itu hanya dipromosikan menjadi dua langkah kecil. Tidak mungkin untuk memenangkan lawan yang cukup setara dalam sekejap mata, membentuk momen menghancurkan. Namun demikian, Yesuan sangat puas. Hanya ketika dia memikirkan Raja Zombie yang tidak jatuh karena kecelakaan itu, suasana hatinya menjadi berat lagi. Meskipun saya ingin merokok, saya sudah mendapatkannya, tetapi kemudian saya ingin untuk mengalahkan Raja Zombie untuk memperluas angin. Saya khawatir itu tidak semudah itu. Selain mengumpulkan pasukan zombie elit yang kuat, orang itu secara tak terduga telah mengembangkan tubuh iblis. Perbaikannya bahkan lebih melonjak, dan telah mencapai keadaan ke-11 dari Suang Wangjing yang terlambat, takut bahwa ketika Yesuan akhirnya menemukannya, perbaikannya setidaknya harus batal. Ketika saya memikirkannya, Yesuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Biksu umum sulit dihadapi di ruang virtual. Dimungkinkan untuk membunuh dengan berbagai metode kuat Yesuan, tetapi penangkapan langsung didasarkan pada variabel yang tak terbatas jumlahnya. Dao Yuan, tekanan di pundaknya masih sangat berat. Setelah merapikan suasana hati, Yesuan tidak pergi, dan dia segera menyerah pada harta abadi dunia abadi. Meskipun Baoluo belum disempurnakan dan disempurnakan olehnya, karena ketidaklengkapan reruntuhan-reruntuhan kekuatan kuno dan kuat yang disegel oleh Baoluo, telah terjadi kebangkitan mayat-mayat dalam skala penuh, jadi harta ini sedang disempurnakan. Sebelum transformasi, itu jelas dikendalikan oleh kekeringan leluhur. Justru karena ini, untuk memurnikan harta ini, langkah pertama adalah melewati kekeringan. Bagi kekuatan bertabur bintang lainnya, ini jelas merupakan sakit kepala, karena kekeringan leluhur adalah keberadaan dunia ke-15 di akhir dinasti Qing. Untuk menekannya, kita harus memiliki perbaikan di luar hiruk-pikuk. Hanya dengan begitu, dapat dikatakan bahwa bahkan jika 10 naga dan kalajengking, seperti plakat naga, bergabung, rawa leluhur ditekan untuk sementara, dan mereka memenangkan harta karun, dan mereka tidak dapat memurnikannya. Bagaimanapun, penindasan rawa leluhur dapat digabungkan dengan 10 orang, tetapi memurnikan Baoluo ini. Bahkan jika 10 orang bersedia, tidak ada cara untuk bergandengan tangan untuk memurnikan harta karun yang sama. Tetapi bagi Yesuan, masalah yang paling merepotkan ini telah berubah menjadi kekhawatiran yang sama sekali tidak perlu. Tidak ada tubuh bayi kepala, dan mayat leluhur mengambil inisiatif untuk mengenalinya sebagai yang utama, dan karena ini, keinginan harta karun daun tembakau hanya dapat diisi ulang secara bebas di dalam tubuh, dan tidak ada bedanya dengan pemurnian. Namun, beberapa proses pemurnian dan kimia masih diperlukan. Jika tidak, jika Yesuan ingin memainkan kekuatan Baoluo,
itu harus diwujudkan melalui mayat-mayat yang serupa, dan itu terlalu merepotkan. Pada saat ini, Bao Luo berubah menjadi sedikit merah muda dan ditembakkan dari tubuh Ye Xuan. Ketika itu tergantung di kolam dingin Yinci di depannya, sisi kolam itu naik turun, dan karena kekuatannya sepenuhnya menyatu, hanya dua telapak tangan besar, itu tampak seperti gelembung Jurassic biasa di dalam air. Tetapi di permukaan Juras merah muda yang tampaknya biasa ini, ada 6 patung wanita Vichy. Pokoknya, 3 kali, sosok ke-6 wanita ini tampak seperti karakter-karakter yang disulam oleh Jurassic biasa. Namun, jika dilihat lebih dekat, sebenarnya sangat halus dan sangat ekstrim. Bahkan matanya sangat jelas, dengan wawasan dari para dewa. Pada kulit tangan dan leher yang terbuka, pori-pori kecilnya terlihat jelas. 6 sosok, masing-masing temperamen dan napasnya berbeda, tetapi tanpa kecuali, semuanya berada dalam posisi yang menakjubkan, tubuhnya bahkan lebih menentang langit. Itu adalah Xuan Yuanxian dan Duan Mu Xiaocha, Zhao Qianru. 3 gimik yang dibandingkan dengannya, mungkin aspek kecantikannya tidak akan kalah, tetapi temperamennya, tetapi jelas lebih buruk. Bagaimanapun, ke-6 sosok ini semuanya adalah kekuatan teratas di zaman kuno, dan ladang gas mereka sendiri adalah semacam temperamen yang hanya dapat dilihat dari atas. Dewa-dewanya adalah yang kedua setelah keberadaan para dewa kuno dan kura-kura raksasa yang kosong. Sumber spiritual reruntuhan dari reruntuhan itu memiliki keadaan ke-15 di dunia, dan sangat kuat sehingga alami. Jauh dari 3 wanita yang belum dewasa, Xuan Yuan Zijing dapat dibandingkan. Di antara mereka, 3 sosok positif Bao Luo, temperamen yang jelas lebih lembut, dan 3 sosok di belakang, temperamennya hanya berubah menjadi roh jahat, itu seharusnya menjadi perbedaan antara benar dan salah. Sosok Kares Mayat adalah salah satu dari 3 sosok cantik di belakang Bao Luo. Dan di antara ke-6 sosok itu, napas mayat adalah yang paling jelas, sementara 5 lainnya sangat memalukan. Jelas bahwa itu belum terbangun. Di mana kehancuran 6 kekuatan kuno yang hebat. Di dunia ini adalah kengerian dari 6 penyatuan kembali yang hebat. Jika semuanya dibangunkan oleh para leluhur, para tuan muda akan berada di akun, dan mereka tidak akan berdiri. Punya 6 jenderal tingkat tinggi. Dalam gumamannya sendiri, teriakan Ye Xuan yang panas, dan perasaan harapan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Kemudian, dia tidak sabar untuk berlutut lagi, menutup mata dalam cairan dingin yang tak berujung di Yinci, dan memulai proses pemurnian kalajengking merah muda kelas harta karun kuno ini. Saya percaya bahwa dengan kerjasama para leluhur dan rawa-rawa, proses ini seharusnya sangat lancar. Proses pemurnian dan pemurnian harta karun benar-benar lancar. Ye Xuan tidak menemui kendala apapun. Hanya dalam beberapa menit, ia berhasil memurnikan harta karun kuno ini. Tentu saja, semua ini karena bantuan mayat-mayat yang telah sepenuhnya terbangun dalam asap. Sebelumnya, ketika Kares masih berada di luar tanah, Ye Xuan dapat berkomunikasi dengannya melalui kata-kata. Tentu saja, hampir tidak ada pertukaran seperti itu. Pada saat itu, situasinya tidak diberikan kepada keduanya. Sejak marmut leluhur memasuki Bao Luan, meskipun Bao Luo telah dimasukkan ke dalam tubuh oleh Ye Xuan, ia dan leluhurnya telah kehilangan kontak. Semuanya karena Ye Xuan tidak pernah memurnikan harta karun ini. Saat ini, dengan Bao Luo yang sedang disempurnakan, Ye Xuan menerima kesadaran tentang Kares mayat dari Bao Luo. Yang mengejutkannya adalah bahwa kesadaran pertama yang melewati mayat leluhur itu sebenarnya sedang menyembuhkan, dan jelas bahwa dia telah merasakan bahwa ada yin bawaan yang kuat dan cairan dingin di sekelilingnya, yang sangat baik untuk lukanya, tetapi jumlah yang dibutuhkan relatif besar, dan saya ingin berkonsultasi dengan Ye Xuan. Perasaan ini membuat Ye Xuan sedikit aneh. Seorang pria liar dan kuat, kesempurnaan agung tingkat 9 dari Qiankun, perlu menjalani perawatan energi, dan dia berhati-hati untuk berkonsultasi dengan pendapatnya. Tampaknya Ye Xuan tidak setuju, dia akan segera menyerah, itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tetapi dapat dipahami jika Anda memikirkannya. Tampaknya normal, karena di mata marmut mayat itu, Ye Xuan, bahkan jika itu bukan mayat bayi tanpa kepala, pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mayat bayi tanpa kepala. Titik ini, dari teriakan yang dia dengar tentang mayat bayi tanpa kepala, segera bergegas keluar dari pengepungan, dan membungkuk kepada Ye Xuan dan memanggil tuanku, Anda dapat melihatnya. Dalam pertempuran dunia pada tahun itu, mayat bayi tanpa kepala dapat dipisahkan dari rasa lapar yang diduga,
dan itulah keberadaan mata surgawi, meskipun Yesuan tidak tahu asal-usul dan detailnya secara spesifik, tetapi hatinya samar-samar. Sudah ada spekulasi. Pada tahun itu, ada makhluk liar yang tak terhitung jumlahnya di bawah mayat bayi tanpa kepala. Hanya ada 108 bangsawan seperti naga emas dan kura-kura raksasa void, garpu kuno liar dan kaisar neter. Tubuh Kares para leluhur, pada tahun yang sama, hanya setingkat kekuatan tingkat atas para leluhur. Dan itu lebih lemah daripada para dewa kuno seperti naga emas. Keberadaan kelas semacam ini, mayat bayi tanpa kepala harus memiliki lebih banyak, setidaknya ratusan. Oleh karena itu, meskipun Yesuan hanya memiliki hubungan dekat dengan bayi tanpa kepala, bukan miliknya sendiri, untuk seni bela diri, itu juga mutlak baginya dan harus menghormati keberadaan rasa kagum, belum lagi dia sekarang, hanya sebuah kekurangan sumber pengetahuan spiritual saja. Dapat dikatakan bahwa jika Yesuan menolak untuk menganggapnya serius, harta leluhur suci Kalajengking pasti akan patuh, dan segera menghilangkan niat untuk memulihkan luka dari yin bawaan dan roh dingin. Tetapi itu jelas tidak mungkin, Yesuan tidak akan melakukan ini. Bagaimanapun, barang-barang orang lain tidak digunakan. Meskipun tubuh hantunya membutuhkan yin bawaan dan roh dingin ini di masa depan, sebaliknya, mayat-mayat jelas lebih penting baginya. Dan Yesuan telah menyimpan 10.000 meter kubik sebelumnya, dan menghabiskan lebih dari satu periode waktu, belum lagi fakta bahwa ada kolam besar di sini, kekeringan leluhur tidak dapat habis, dan sisanya, Yesuan masih dapat mengambil semuanya. Satu ujung pot, dia datang ke sini lagi, ini tujuannya. Tak lama kemudian, Yesuan memberikan balasan, dan mayat leluhur itu tidak memiliki indikasi apapun. Sebagai kekuatan teratas di zaman kuno, dan salah satu dari 4 leluhur mayat, temperamennya sombong, bahkan di hadapan Yesuan, yang memiliki hubungan dekat dengan bayi tanpa kepala, tidak terlalu panas. Tak lama kemudian, Yesuan merasakan bahwa yin bawaan dan roh dingin di sekitarnya mulai berbondong-bondong dengan cepat ke harta karun yang melayang di depannya. Saat ini, dia masih terbenam di kedalaman Yinchi. Di depannya, dia adalah seorang bendahara asap. Dengan sejumlah besar yin bawaan dan roh dingin mengalir ke dalamnya, pusaran kecil secara bertahap terbentuk di atas Baoluo. Ruang lingkupnya juga perlahan meluas. Yang mengejutkan Yesuan adalah bahwa dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh yin kang semuanya terpengaruh. Kolam asli yang hanya memiliki sisik bergelombang memiliki gelombang ombak. Untungnya, itu tidak terlalu ganas, kalau tidak, itu akan takut. Itu untuk menarik perhatian suku-suku jahat yang tinggal di sarang yin. Tentu saja, bahkan jika ini masalahnya, Yesuan tidak takut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, masalah besar dan kemudian menempatkan spektrum leluhur secara bertahap, menjerit beberapa bibrida tua dan tua. 2 menit kemudian, permukaan Yincitan yang luas telah turun banyak. Menurut perkiraan Yesuan, sekitar 1/5 dari cairan roh dingin yin bawaan telah diceburkan ke dalam harta karun. Pada saat ini, Bao Luonei akhirnya sadar akan Kares mayat, mengatakan bahwa dia telah mendapatkan cukup energi, dan sekarang perlu disempurnakan dan direhabilitasi. Pusaran yang muncul di atas Bao Luo 3 menit yang lalu telah menghilang, dan Yesuan bahkan melambaikan harta karun ini ke dunia abadi. Kemudian dia mengambil telapak tangan dan mengeluarkan senjata ajaib penyimpanan ruang berbentuk botol. Benda semacam ini memiliki banyak tangan di tangannya. Dia telah memperoleh banyak harta dan sumber daya sebelum dan sesudah pemerasan, apalagi tubuh Yesuan. Raksasa, cairan roh dingin dan yin bawaan semacam ini, Yesuan telah menyimpan botol sebelumnya, penuh 10.000 meter kubik. Saat ini, botol ruang yang dia keluarkan memiliki kapasitas yang lebih besar, dengan 100.000 meter kubik. Menurut perkiraan Yesuan, cairan roh dingin dan yin bawaan yang tersisa di kolam yin ini sekitar 4 hingga 50.000 meter kubik. Botol ruang di tangannya sudah cukup. Dengan penerapan kontrol, dukungan telapak tangan Yesuan di botol ruang biru segera mengungkapkan kekuatan yang kuat, cairan dingin dan yin bawaan di Yinchi, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kecepatan mayat lebih cepat, dan dengan cepat dituangkan ke mulut botol-botol ruang. Pada saat ini, jika Anda melihat ke bawah dari atas kolam yin, Anda dapat melihat seluruh kolam yin besar, yang permukaan kolamnya jatuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam 2 menit, tubuh Yesuan, yang telah direndam dalam yin bawaan dan roh dingin, telah muncul, dan permukaan kolam terus menurun. Pada akhirnya, setelah 2 menit berlalu,
seluruh kolam yin akhirnya mengering sepenuhnya, dan setetes yin bawaan dan roh dingin tidak tinggal. Kali ini benar-benar sebuah pot. Pada saat ini, sosok Ye Xuan melayang di atas Yin Qi, dan tetes terakhir cairan roh pecah ke dalam botol. Ketika dia menyegel botol itu, dia berubah menjadi dunia abadi. Ketika saya hendak berbalik dan pergi, dasar danau Yin Qi, yang telah mengering sepenuhnya, tiba-tiba meledak menjadi kesucian hitam pekat. Kemudian, seringai rendah dan suram diperkenalkan ke telinga Ye Xuan, membuatnya marah, kaget. Hei, meskipun kamu tidak berniat membantu lelaki tua itu menembus darah, dia berhasil kembali ke leluhurnya dan membentuk tubuh neter. Sejak saat itu, dia melangkah ke ranah pemilik bintang, tetapi dia menghancurkan akar keluarga, dan kumpulan roh yang penuh tidak meninggalkan setetes pun. Jadi, keluhan yang baik, boneka-boneka kecil, kamu mengatakan bahwa Kaisar Yin ini, pada akhirnya adalah untuk membunuhmu. Atau haruskah kamu membunuhmu?